Pernah kebayang nggak sih kalau ada satu pulau kecil, entah di mana, yang namanya aja kita mungkin belum pernah dengar, tapi ternyata pulau itu punya peran krusial yang bisa mempengaruhi pasokan energi seluruh dunia. Nah, ternyata pulau itu beneran ada. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal Pulau Harg. Sebuah pulau yang ukurannya mungkin kecil, tapi perannya dalam dunia perminyakan, wah, raksasa. Oke, kita mulai dari awal ya. Kita akan ungkap dulu. Sebenarnya, di mana sih letak pulau misterius ini dan apa rahasia besarnya? Jadi, pulau ini namanya Kharg. Letaknya di Teluk Persia, dan ini adalah wilayah Iran. Tapi jangan bayangin ini pulau liburan ya, nggak ada tuh resort-resort mewah di sini. Tapi, jutaan barel minyak mentah lalu lalang lewat pulau ini setiap hari. Ini yang bikin dia jadi salah satu infrastruktur paling vital di planet ini. Terus, buat apa sih sebenarnya pulau ini? Yuk, kita lihat lebih dalam gimana pulau ini bisa jadi semacam jantung perekonomian bagi Iran. Coba deh, bayangin sebuah gudang super raksasa sekaligus pelabuhan super sibuk, tapi isinya cuma satu komoditas, minyak. Nah, itulah Pulau Kharg buat Iran. Ini adalah terminal ekspor minyak terbesar mereka. Semua minyak mentah dikumpulin di sini sebelum dikirim ke seluruh penjuru dunia. Nah, prosesnya tuh kira-kira begini. Pertama, minyak mentah dipompa dari daratan Iran lewat pipa-pipa raksasa di bawah laut. Sampai di Pulau Kharg, minyak ini disimpan dulu di tangki-tangki penyimpanan yang ukurannya luar biasa besar. Kalau udah siap, baru deh minyaknya dimuat ke kapal-kapal supertanker buat diantar ke pembelinya di seluruh dunia. Oke, sekarang coba kita lihat dari sudut pandang yang lebih luas. Kita zoom out sedikit. Pentingnya Pulau Kharg itu bukan cuma karena fungsinya, tapi juga karena lokasinya. Posisinya itu strategis banget. Pulau ini ada di tengah-tengah Teluk Persia. Kenapa ini penting banget? Karena Teluk Persia itu ibaratnya jalan tol utama buat sebagian besar pasokan minyak dunia. Kalau jalur ini macet atau terganggu, efeknya bisa berasa ke mana-mana. Coba deh lihat nama-nama negara di sekitarnya. Ada Iran, Arab Saudi, Kuwait, Irak, Uni Emirat Arab, Qatar. Semuanya adalah produsen minyak kelas kakap. Dan minyak dari negara-negara ini sebagian besar harus melewati perairan yang sama untuk bisa sampai ke pasar global. Kebayangkan betapa krusialnya area ini? Nah, kalau ada sesuatu yang super penting, pasti ada juga resiko yang mengintai. Dan resikonya ini nggak main-main. Mari kita lihat gimana pulau ini bisa jadi pusat perhatian dalam sebuah konflik besar. Ya logis aja kan, sesuatu yang jadi urat nadi ekonomi sebuah negara secara otomatis bakal jadi sasaran yang sangat menggiurkan bagi musuh di masa perang. Dan benar aja, selama perang Iran-Irak di tahun 80-an, Pulau Kharg ini diserang berkali-kali. Tujuannya jelas banget. Kalau terminal ini berhasil dilumpuhkan, artinya keran pendapatan utama Iran dari ekspor minyaknya bisa langsung mati. Jadi ini nih poin kuncinya. Serangan ke Pulau Kharg itu membuktikan satu hal. Infrastruktur energi itu nggak bisa dipisahin dari ekonomi dan geopolitik. Minyak itu bukan cuma soal bahan bakar buat mobil kita, tapi juga alat untuk memainkan kekuasaan di panggung dunia. Oke, dari semua ini, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik dari kisah Pulau Kharg? Yuk kita simpulkan. Slide ini nunjukin kontras yang luar biasa banget kan? Di satu sisi, ada pulau kecil yang mungkin baru kamu dengar namanya hari ini. Tapi di sisi lain, dampaknya wow, masif. Bisa mempengaruhi ekonomi sebuah negara besar dan bahkan pasokan energi global. Inilah pelajaran utamanya. Kisah Pulau Kharg nunjukin kalau di panggung dunia ini, kadang semua itu mirip permainan catur. Bukan soal ukuran bidaknya, tapi soal posisinya yang strategis dan peran vitalnya. Sebuah pion kecil di tempat yang tepat bisa menentukan jalannya seluruh permainan. Nah, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Di dunia kita yang sekarang serba terhubung ini, apakah ukuran masih jadi segalanya? Ataukah justru posisi dan fungsi strategis yang sekarang memegang peranan paling penting? Coba deh pikirin.